Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konveksi paksa pada silinder vertikal, di mana kelompok 9 beranggotakan 5 orang dan saya sendiri adalah Torik Safri Dewantara dengan NPM 333418822 bersama rekan-rekan saya sebagai berikut. Secara teori dasar, perpindahan panas yaitu ilmu untuk meramalkan atau mengetahui perpindahan energi karena perbedaan temperatur atau suhu dari suatu benda atau material. Heat transfer sendiri atau perpindahan panas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita ambil konveksi. Secara konveksi ada dua, yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Nah, jadi kita akan membahas konveksi paksa di sini dengan benda silinder vertikal. Dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Yusuf Budiharto dengan NPM 33341880066. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis konveksi. Untuk jenis konveksi itu ada konveksi alami dan konveksi paksa. Untuk konveksi alami terjadi karena fluida yang terkena proses pemanasan berubah densitasnya atau kerapatannya dan bergerak naik. Untuk konveksi paksa itu sendiri, perpindahan panas yang alirannya tersebut berasal dari luar. Perpindahan konveksi untuk aliran dalam atau yang biasa disebut dengan internal flow. Dilanjut, untuk mencari laju kolor konveksi, nilai koefisien konveksi lokal atau biasa dilambangkan dengan H kecil antara konveksi paksa dengan konveksi bebas itu berbeda. Perbedaannya terletak pada nilai persamaan angka Nusselt. Untuk persamaan angka Nusselt yang digunakan adalah aliran melintang melewati silinder. Untuk RE kurang dari 2 kali 10 pangkat 5, maka aliran yang terjadi adalah aliran laminer. Sebaliknya, jika RE lebih dari 2 kali 10 pangkat 5, maka aliran yang terjadi adalah aliran turbulen. Bilangan Nusselt rata-rata untuk aliran melintang silinder ditentukan menggunakan persamaan Churchill-Bernstein. Nama saya Indria Syafitri, NPM 33341700029. Saya akan menjelaskan mengenai laju perpindahan panas konveksi paksa pada silinder vertikal. Pada gambar, terdapat silinder dengan diameter 0,11 meter dan panjang 0,15 meter, dilewati oleh udara dengan kecepatan 4,3 meter per second, dan temperaturnya adalah sebesar 31 derajat Celcius. Sedangkan temperatur silinder sendiri adalah 36 derajat Celcius. Kedua temperatur ini kemudian kita konversikan ke dalam Kelvin. Lalu, kita mencari densitas silinder pada temperatur 309 Kelvin menggunakan rumus interpolasi. Didapatkan densitas silinder tersebut adalah sebesar 1,13 kg per meter kubik. Kemudian, kita mencari viskositas silinder. Viskositasnya didapatkan menggunakan rumus interpolasi. Didapatkan viskositasnya adalah sebesar 188,8 kali 10 pangkat 7 Newton second per meter persegi. Kemudian kita mencari konduktivitas termal menggunakan rumus interpolasi juga. Didapatkan konduktivitas termalnya adalah sebesar 26,9 kali 10 pangkat 3 watt per meter Kelvin. Lalu, kita harus mencari Reynolds number untuk mendapatkan Nusselt number. Nusselt number didapatkan 96,95. Dari Nusselt number ini, kita akan bisa mencari koefisien konveksi. Nah, dari rumus berikut,
didapatkan koefisien konveksinya adalah 23,7 Watt per meter persegi Kelvin. Kemudian kita akan mencari luas permukaan silinder. Karena silinder ini berada pada posisi vertikal, maka permukaan di bawah silinder tidak dihitung. Jadi, luas permukaan silinder hanyalah luas lingkaran di atas dan luas selimut silinder. Nah, didapatkan luas permukaannya ini adalah 0,5195 meter kubik. Lalu, kita akan bisa mencari laju perpindahan kalor konveksi paksa dengan rumus Q sama dengan koefisien konveksi dikali luas permukaan silinder dikali selisih temperatur udara, dan temperatur silinder. Nah, didapatkan laju perpindahan kalornya adalah 61,56 Watt. Nama saya Deidra Putri Justisia, NPM 33341700080. Berikut ini merupakan contoh soal dari konveksi paksa pada silinder vertikal dengan aliran dalam. Diketahui, air mengalir dalam pipa dengan diameter dalam 0,0475 meter dan kecepatan 1,5 meter per second. Yang ditanya adalah koefisien perpindahan panas apabila suhu air 60 derajat Celcius pada inlet pipa dan 40 derajat Celcius pada outlet pipa, dan temperatur dinding bagian dalam pipa adalah 35 derajat Celcius. Penyelesaiannya adalah langkah pertama kita menggambar diagram proses, seperti yang ada di PPT. Langkah kedua, kita menemukan sifat fisik air. Sifat fisik itu ditentukan dengan temperatur air rata-rata, yaitu rumusnya 60 ditambah 40 dibagi 2, yaitu 50 derajat Celcius. Dari situ, kita dapat mengetahui sifat fisik air tersebut. Langkah ketiga, kita menghitung bilangan Reynolds. Rumusnya, RE sama dengan D dikali V dikali Rho per mu, yaitu hasilnya 128.224. Setelah itu, kita mengidentifikasi jenis perpindahan panas. Konveksi paksa, aliran di dalam pipa silinder, dan aliran bergejolak atau turbulen. Langkah kelima, kita memilih persamaan Nusselt number, yaitu rumusnya 0,023 dikali Reynolds number pangkat 0,8 dikali Prandtl number pangkat 0,33 dikali mu per mu W pangkat 0,14. Setelah itu, kita menghitung bilangan Prandtl, yaitu didapatkan hasil 3,59. Lalu kita mensubstitusi hasil-hasil tersebut untuk menghitung bilangan Nusselt number. Dengan rumus H dikali D per K, didapatkan hasil 411,7. Lalu kita menghitung perpindahan panas dengan rumus H sama dengan Nusselt number dikali K per D, dan didapatkan hasil 5.538 W per meter persegi derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Riengga Purnamasari, NPM 3334180023. Di sini saya akan menjelaskan tentang konveksi paksa aliran eksternal. Yang pertama itu ada alirkan paralel ke permukaan pesawat. Dapat kita ketahui laminar X-nya itu kurang dari 2 kali 10 pangkat 5, sedangkan turbulennya adalah lebih dari 3 kali 10 pangkat 6. Untuk range lamilarnya adalah NUX sama dengan 0,332 Rx pangkat setengah PR pangkat sepertiga, dan NUL-nya adalah 0,664 RL pangkat setengah PR pangkat sepertiga. Dan yang kedua adalah silinder di dalam cross flow. Pada puncak kedua dalam bilangan null set, pada bilangan real Knowles tinggi, kita dapat membuktikan fakta bahwa lapisan batas mengalami transisi dari laminar ke aliran turbulen. Yang selanjutnya adalah Nusselt number. Nusselt number adalah kelompok tanpa dimensi yang dihasilkan dari suatu analisis. Kita dapat mengetahui Nusselt number dengan cara convective heat transfer per conductive heat transfer atau HL per KF. Untuk menaikkan Nusselt number itu sendiri, kita dapat melakukan dengan cara menaikkan convective heat transfer atau menaikkan karakteristik lens atau menurunkan konduktif thermalnya itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang sudah menonton dan mendengarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.